Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah, mari kita ucapkan syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai pada detik ini dan sampai hari ini kita dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan dan juga kesempatan kita masih bisa melaksanakan ibadah kita, yakni puasa Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudahnya, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memberikan teladan kita dan membimbing kita dari jalan kegelapan, jalan kebodohan, menuju jalan yang terang benderang, jalan yang penuh dengan kesadaran, sehingga kita sampai hari ini masih menyadari akan hak dan tanggung jawab kita sebagai muslim dan sebagai umat manusia. Saya akan menyampaikan dalam tema kajian filantropi, bagaimana peran pemuda dan masa depan filantropi di Indonesia, dan khususnya sebagai umat muslim, bagaimana kita menjalani dunia kedermawanan, menjalankan misi-misi kemanusiaan dengan seksama dan juga menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Filantropi secara etimologi memiliki arti kedermawanan. Dapat kita maknai bahwa filantropi adalah bentuk perjalanan kita melayani masyarakat, melayani umat, sehingga bagaimana kita bisa memberikan hal-hal yang terbaik secara sukarela. Berdasarkan sifat filantropi, kita bisa membaginya menjadi dua komponen atau dua makna. Yang pertama, filantropi tradisional, dan yang kedua adalah filantropi modern. Filantropi tradisional yang dimaksudkan adalah filantropi dengan mengusung dan berbasis kepada charity, lebih ke amal, memberikan segala sesuatu yang kita relakan untuk orang lain dengan sukarela, tapi bersifat tidak berkelanjutan. Nah, itu yang kita sebut adalah filantropi tradisional. Sedangkan yang kedua adalah filantropi modern. Filantropi modern adalah bentuk kedermawanan yang berkelanjutan, memberikan segala sesuatu secara sukarela, baik harta, benda, waktu, dan segalanya. Kita berikan secara sukarela dan menyusun sebuah skema yang tertib, menggunakan mekanisme yang jelas, sehingga filantropi modern adalah filantropi yang berkelanjutan. Tidak hanya memberikan harta saja, tapi secara ke depan yang ditekankan adalah membangun sebuah budaya baru kepada objek sasaran. Tentunya kegiatan yang bersifat kasih sayang seperti ini, kedermawanan antar sesama manusia, sesama umat muslim, tidak bisa kita lakukan dengan sendiri, tapi kita lakukan dengan bersama-sama, mengajak semua lini untuk saling berbagi dan juga terlibat dalam segala bentuk yang akan dijalankan. Terlebih dalam hal ini adalah kita akan mengajak para pemuda untuk selalu melibatkan dirinya ke dalam kajian-kajian filantropi dan
ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, kenapa pada hari ini kita harus menjadikan sasaran utama dampingan kita adalah pemuda? Nah, pemuda memiliki banyak sekali potensi-potensi yang akan kita gali. Dalam hal ini, sebagai pewaris dan juga sebagai penerus generasi kita. Nah, pemuda memiliki banyak inovasi, pemuda memiliki banyak gagasan, ide-ide segar. Sedangkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sekeliling Rasulullah pun banyak di sekitarnya memiliki anak-anak muda yang kreatif, inovatif, dan saling terlibat dalam gerakan-gerakan filantropi seperti ini. Nah, maka dari itu, gerakan filantropi di Indonesia yang berbasis masyarakatnya adalah beragama Muslim, dari salah satu statement yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, sempat menyampaikan bahwa masyarakat Muslim masih sangat berpotensi untuk digali potensinya untuk meningkatkan gerakan-gerakan filantropi, kedermawanan itu lebih besar lagi. Demi mewujudkan Social Development Goals secara internasional, Indonesia menduduki peringkat 10 besar dari negara-negara yang ada. Maka dari itu, saya pribadi berharap agar, karena di Indonesia ini masih banyak sekali lembaga-lembaga amil, lembaga-lembaga kemanusiaan yang perlu melibatkan pemuda sebagai bentuk kaderisasi kita, sebagai bentuk pembimbingan kita, pendampingan kita kepada pemuda, agar ke depan pemuda kita memiliki jiwa-jiwa, nilai-nilai kedermawanan yang bisa ditularkan kepada sesama manusia, terlebih tidak hanya di Indonesia, tapi juga dunia internasional dan juga kepada masyarakat yang lebih luas di sekitarnya. Maka dari itu, jangan sampai kita sebagai pemuda, dan saya pribadi mewakili pemuda, jangan lagi bermalas-malasan, dan jangan lagi kita menunggu, tapi kita menjemput bola, kita melibatkan diri, kita selalu hadir untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dan membagi kasih sayang antar sesama, tidak hanya umat Muslim saja, tapi kepada semua umat yang ada di muka bumi ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khulaqun wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'ah. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita sebagai pemuda, dan ke depan mudah-mudahan pemuda-pemudi di sekitar kita menjadi tonggak dan penerima estafet perjuangan umat Muslim, terlebih untuk menebarkan kasih sayang, kedermawanan, dan melibatkan dirinya kepada lembaga-lembaga amil, lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.